Selamat siang menjelang sore rekan-rekan CPNS PU semua. Halo guys. Ya, Eh, selamat ya, sore. Selamat sore. Selamat datang Sore. kembali dengan kami kelompok B1 di acara hashtag Pomad atau podcast kelompok Muhammad. Jadi hari ini adalah podcast hari ketiga kita ya guys ya, bersama-sama selama distance learning di latihan dasar ini. Seperti biasa kita isi dengan obrolan ringan berbobot, merefleksikan tentang apa yang sudah kamu pelajari selama 4 hari ini di distance learning. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri kembali. Saya Ali sebagai host di podcast kali ini. Jadi seperti yang kita telah ketahui, pada hari pertama kita sudah dibuka dengan pokok materi wawasan kebangsaan. Dilanjut dengan bela negara, analisa isu kontemporer, pembinaan sikap dan perilaku, dan yang terakhir kita pelajari hari ini yaitu teknik analisa isu. Jadi tugas di podcast kali ini kita menjelaskan secara singkat selama 4 hari pembelajaran dari kelima pokok materi itu. Oke, boleh silakan oleh rekan-rekan CPNS PU sekalian ceritakan pengalamannya di tiap materinya. Oke, silakan. Terima kasih waktunya Bu Ali. Dari saya, wawasan kebangsaan sendiri adalah cara pandang dan sikap suatu bangsa melalui dan lingkungan yang menamakan kesatuan serta kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan berlandaskan pada 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Wawasan kebangsaan menjadi pedoman bagi ASN dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, sehingga setiap kebijakan dan pelayanan yang diberikan selalu berorientasi pada kepentingan nasional. Selain itu perlu diingat juga bahwa Indonesia memiliki bendera negara, yaitu merah putih, bahasa persatuan bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian manfaat wawasan kebangsaan bagi ASN sendiri, yaitu yang pertama, meningkatkan rasa cinta tanah air. Yang kedua, menumbuhkan jiwa nasionalisme. Yang ketiga, mendorong pelayanan publik yang berkeadilan. Yang keempat, menjaga keutuhan NKRI. Dan yang kelima, memperkuat solidaritas antar ASN. Kemudian, untuk contoh penerapan wawasan kebangsaan bagi ASN sendiri, yang pertama yaitu memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, melayani masyarakat yang ramah, adil, serta tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun golongan. Yang kedua, menegakkan netralitas dalam pemilu, tidak terlibat politik praktis, dan menjaga independensi, dan tetap fokus pada tugas sebagai pelayan publik. Tidak foto berpose 1, 2, atau 3, atau 4, atau 5 pada saat masa. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan nasional dalam perencanaan program, yaitu memastikan kebijakan dan proyek yang disusun memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, bukan hanya segelintir kelompok tertentu. Yang keempat atau yang terakhir, mendukung program pembangunan nasional, yaitu melaksanakan tugas sesuai target program pemerintah untuk dapat mempercepat kemajuan. Itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Gilang atas penjelasan dari materi hari pertamanya yaitu wawasan kebangsaan ya. Dari materi ini sangat memiliki makna dan kita perlu menerapkannya terutama sebagai ASN dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan keseharian. Oke, lalu di hari pertama juga masih ada materi nih, materinya yaitu bela negara. Boleh, silakan Bung Arif dijelaskan sedikit tentang materi bela negara ini. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bung Ali. Em, Jika wawasan kebangsaan adalah kompas yang menunjukkan arah, maka bela negara adalah langkah nyata kita di atas peta tersebut. Ia adalah panggilan jiwa yang tersemat dalam setiap denyut nadi, sebuah komitmen untuk menjaga martabat bangsa. Ini bukan hanya soal mengangkat senjata, tapi sebuah sikap dan perilaku yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, seperti yang kita pelajari.
Sebagai seorang ASN, bagaimana jika kita mewujudkan nilai-nilai dasar bela negara ini? Pertama, cinta tanah air. Ini adalah fondasi, wujudnya bukan hanya upacara, tetapi integritas dan kebanggaan kita terhadap Kementerian Pekerjaan Umum, karya anak bangsa, dan kekayaan alam yang kita jaga. Mencintai tanah air berarti merawat dengan ikhlas. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Tugas kita sebagai ASN bukan sekedar rutinitas. Setiap dokumen dan pelayanan adalah wujud nyata pengabdian. Ini adalah janji untuk bekerja profesional demi kemajuan negeri. Sadar bahwa kita adalah bagian tak terpisahkan dari bangsa ini. Ketiga, setia pada Pancasila. Pancasila adalah perekat yang menyatukan. Setia berarti menegakkan nilai-nilai keadilan dan persatuan dalam setiap langkah. Menjadi garda terdepan melawan ancaman ideologis. Keempat, rela berkorban. Pengorbanan bukan hanya nyawa, melainkan kerelaan. Kita rela meluangkan waktu ekstra mengesampingkan kepentingan pribadi demi publik dan berjuang melawan korupsi. Pengorbanan kita adalah investasi terbaik untuk masa depan bangsa. Kelima, kemampuan awal bela negara. Ini adalah bekal kita, fisik maupun mental. Kesehatan prima, berpikir kritis, dan kedewasaan emosional yang sangat penting untuk menjaga diri dari isu kontemporer seperti korupsi atau narkoba. Kemampuan ini melatih kedisiplinan dan kepemimpinan kita sebagai tim. Rekan-rekan CPNS sekalian, bela negara adalah detak jantung dari dedikasi kita. Mari kita jadikan amanah sebagai calon ASN ini sebagai wadah untuk membuktikan bahwa kita adalah generasi yang siap membela negara, bukan hanya di atas kertas, tapi setiap napas dan langkah kita. Terima kasih, Bung Ali. Oke, gokil sekali ya deskripsi singkat dari bela negara yang disampaikan oleh Bung Arif ini. Ya, jadi benar bela negara ini merupakan pedoman kita sebagai ASN. Tadi ada cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Terlebih ASN ini merupakan cerminan dari warga negara. Oke, selanjutnya silakan Bung Aza dilanjut dengan materi di hari kedua, analisis isu kontemporer. Silakan, Bang. Terima kasih, Bung. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami untuk menjelaskan apa saja yang didapat selama 4 hari pembelajaran, khususnya mengenai materi analisis isu-isu kontemporer. Secara umum, analisis isu kontemporer adalah bagaimana proses mengkaji permasalahan aktual yang sedang berkembang di tingkat lokal, nasional maupun global untuk memahami dampak dan akar penyebabnya. Nah, proses ini melibatkan pengidentifikasian, penyaringan, dan bagaimana membagi prioritas isu-isu itu agar dapat dirumuskan langkah penanganan yang tepat. Nah, tujuannya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan atau tindakan yang lebih aktual, responsif, dan relevan terhadap dinamika perubahan zaman. Nah, di antara isu-isu strategis kontemporer yang ada, yaitu korupsi, narkoba, kemudian ada terorisme atau radikalisme, money laundering, proxy war, dan hal-hal yang lainnya. Nah, dari beberapa isu di atas, yang coba ingin kami highlight adalah mengenai narkoba, korupsi, dan terorisme dan radikalisme. Nah, yang pertama mengenai narkoba. Nah, narkoba ini sendiri adalah salah satu ancaman ya, ancaman bagi keamanan, bagi kesehatan manusia dan juga berdampak kepada negara. Nah, karena Indonesia ini berada pada jalur strategis peredaran narkoba, ada jalur Golden Triangle dan Golden Crescent, sehingga Indonesia menjadi sangat rawan menjadi pasar sekaligus jalur peredaran narkoba tersebut. Nah, dampak narkoba itu ada beberapa dari sisi kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan. Yang paling merugikan adalah dari sisi keamanan karena dia dampaknya sangat luas, yaitu bagaimana melemahkan ketahanan nasional kita, kemudian merugikan negara secara ekonomi begitu. Nah, yang selanjutnya adalah masalah korupsi. Korupsi ini merupakan salah satu isu kontemporer yang dihadapi oleh negara kita, yang mana isu ini sangat kronis atau sangat darurat begitu, karena dia bersifat sistemik dan lintas sektor.
korupsi juga berdampak pada hilangnya atau berkurangnya kepercayaan publik atau kepercayaan masyarakat kepada negara dan melemahkan fungsi-fungsi pelayanan publik. Beberapa tantangan dalam penanggulangan atau pemberantasan korupsi diantaranya adalah bagaimana korupsi ini sudah menjadi budaya di masyarakat yang sudah berakar ratusan bahkan ribuan tahun di negeri kita ini, sehingga akan sulit kita menyelesaikan permasalahan korupsi karena sudah membudaya begitu. Selain itu juga masalah korupsi mendapati tantangan-tantangan dalam penanggulangan atau pemberantasan karena intervensi politik dalam penegakan hukumnya. Karena ya seperti yang kita tahu bersama bahwa korupsi ini pelakunya adalah para pemegang kebijakan yang ada di negara ini, dari petinggi-petinggi negara, menteri, anggota DPR RI dan lain sebagainya begitu. Sehingga akan sangat sulit intervensi politik atau pengaruh politik itu kemudian akan sangat mempengaruhi dari penegakan hukum. Yang terakhir yang ingin kita highlight karena waktunya terbatas adalah masalah terorisme dan radikalisme. Terorisme dan radikalisme ini sangat mengakar di Indonesia karena dalam sejarah kita mengalami banyak konflik yang berkaitan dengan terorisme dan radikalisme. Karena terorisme itu merupakan masalah-masalah yang sangat krusial karena dampaknya juga cukup luas. Dia mengancam dari sisi keamanan, mengancam dari sisi ekonomi, sosial, dan sampai politik. Nah, dari ketiga isu yang kita highlight tadi, yang kita garis bawahi tadi, terdapat beberapa kesamaan, yaitu yang pertama, sifat dari isu-isu tersebut yang sifatnya transnasional atau antar negara, sehingga dalam penanganannya itu membutuhkan kerjasama yang lebih luas oleh masyarakat internasional. Yang kedua, sifatnya juga mengancam ketahanan nasional di aspek-aspek ideologi, politik, dan lain sebagainya. Jadi itu kesamaannya. Yang ketiga itu kesamaan dalam melakukan pendekatan dalam memahami isu-isu tersebut. Pendekatan yang harus kita gunakan adalah pendekatan yang multisektor. Jadi bukan hanya satu sektor pemerintah saja yang harus bertanggung jawab atas isu-isu itu, tapi juga melibatkan akademisi, melibatkan masyarakat secara langsung, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, bahkan media. Gitu. Nah, dari keseluruhan materi itu yang bisa kami simpulkan adalah isu kontemporer pada latsar CPNS 2025 itu menekankan pentingnya pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai bela negara untuk menghadapi berbagai ancaman global. Nah, peserta yaitu CPNS itu dibekali dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon isu strategis seperti narkoba, korupsi, dan terorisme, serta tantangan demokrasi. Sehingga menghasilkan PNS yang peka dan peduli, kemudian berpikir kritis, kreatif dalam menghadapi isu-isu tersebut. Adaptasi adalah salah satu kunci dari bagaimana kita menghadapi isu-isu kontemporer tadi. Mungkin itu, Bung. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Bung Azza atas penjelasannya. Terima kasih. Tadi dibacakan materi tentang isu kontemporer ya. Dijelaskan beberapa isu yang di-highlight dan cukup sering terjadi di negeri kita tercinta ini, di Indonesia. Salah satunya adalah korupsi, lalu narkoba, dan terorisme. Dengan ini harapannya sebagai CASN kita harus peka terhadap isu-isu tersebut. Setidaknya kita bisa mengiringi, mengetahui, dan juga syukur-syukur kita dapat melakukan pencerdasan di lingkungan sekitar kita. Oke, selanjutnya kita ada materi hari ketiga nih, yaitu pembinaan sikap dan perilaku. Boleh silakan Bung Aji masuk ke materi penjelasannya secara singkat. Baik, terima kasih Bung Ali atas waktunya. Izin juga pada rekan-rekan CPNS SPU semuanya. Di sini saya mungkin bahas materi kita yaitu lanjutan pembinaan sikap dan perilaku ya. Yang mana selama pembelajaran ini kita bahas mengenai algoritma kebangsaan. Di sini mungkin saya menjelaskan dahulu apa itu algoritma kebangsaan. Di sini algoritma kebangsaan yaitu sebuah konsep ataupun gerakan yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan kesatuan Indonesia, terutama di kalangan generasi muda melalui pemanfaatan teknologi dan media sosial. Nah, dari adanya algoritma kebangsaan ini
tentu ada tantangan yang muncul dari gerakan tersebut. Beberapa tantangan yang muncul yaitu adanya polarisasi sosial dan apatisme generasi muda. Juga ada krisis identitas kebangsaan di era digital ini. Yang ketiga ada tantangan multikulturalisme dan globalisasi. Seperti yang kita ketahui semua, saat ini kondisi AI sangat-sangat menguasai di khususnya negara kita sendiri gitu. Dampaknya dapat mengancam kehidupan manusia seperti mengancam pekerjaan, keamanan, ataupun juga bisa mengancam kesehatan. Dan juga AI juga bisa dapat mengancam demokrasi kita, misalnya seperti algoritma yang negatif seperti AI deepfake dan lain-lain semacamnya. Sehingga karena adanya ancaman atau tantangan itu diperlukan governance ataupun tata kelola, regulasi dan algoritma positif untuk dapat mengimbangi algoritma yang digunakan oleh sosial media dan aplikasi AI yang menjamur di negara ini, agar ancaman di atas tidak dapat terjadi. Selanjutnya kita harus mengenal juga nilai-nilai inti dari algoritma kebangsaan ini. Jadi ada 5 nilai inti dari algoritma kebangsaan ini, yaitu yang pertama ada nilai keadilan, yang kedua ada nilai gotong royong, yang ketiga ada inklusivitas, yang keempat ada integritas juga, dan yang terakhir ada kepeloporan. Di sini kita tentunya ingin algoritma kebangsaan ini berjalan dengan baik ya, karena jika algoritma ini bisa berjalan dengan baik dan benar, akan ada proses-proses bertingkat yang ditimbulkan. Yang pertama kita harus mencari tahu dulu pengetahuan tentang ini. Jika sudah mengetahui pengetahuan, langsung akan muncul kesadaran dari kita sendiri. Dan juga dari kesadaran timbul lagi proses bertingkatnya yaitu kepedulian, dan nanti output terakhirnya itu aksi dari kita semua untuk menjaga keutuhan negara ini. Di sini kuncinya kita itu perlu lingkungan belajar dan keteladanan bagi semua insan yang ada di bangsa ini. Contoh implementasi algoritma kebangsaan sendiri yaitu adalah menyebarkan konten positif tentang Indonesia, terus juga bisa mempromosikan kegiatan sosial yang berlandaskan dengan nilai Pancasila. Saja juga ada bisa dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keutuhan bangsa kita. Di sini saya coba ngambil point of view dari peran kita sebagai CPNS, sebagai ASN muda. Di sini saya mengambil 3 poin ya, mungkin yang kita bisa menjadi peran di era ini, yaitu yang pertama jadi menjadi eksekutor nilai kebangsaan. Yang kedua kita bisa mendorong inovasi dan narasi kebangsaan di media sosial, dan juga kita bisa menjalankan gerakan-gerakan positif seperti gerakan Indonesia Bersih, ataupun kampanye anti korupsi, pelayanan publik inklusif, atau juga promosi kegiatan sosial lainnya yang sesuai dengan nilai Pancasila, seperti itu. Dan tentunya peran-peran itu tidak semena-mena kita bisa melakukan dengan baik gitu ya. Dan itu ada PR-PR juga yang harus kita lakukan agar peran kita bisa menjadi optimal untuk kebutuhan NKRI ini. Mungkin di sini saya juga ambil 3 poin ya, mengenai pekerjaan rumah kita juga sebagai ASN muda di lingkungan Kementerian PU. Yang pertama, kita tentunya bisa mendorong figur publik yang kompeten, bersih dan melayani. Dengan kita mendorong figur publik yang seperti itu akan menjadi contoh baik untuk eh, citra baik di negara kita ini. Selanjutnya juga bisa dengan membangun narasi Indonesia bisa, dan terakhir kita bisa membuat konten keindonesiaan. Seperti yang kita tahu semua, sosmed saat ini sangat mungkin semua orang dari kalangan umur 2 sampai tua main sosmed ya. Nah, kita bisa mengajak semua mereka melalui konten-konten yang berbau Indonesia atau berbau nasionalisme di sosmed yang mereka sering gunakan. Kurang lebih seperti itu, Bung Ali. Terima kasih sampai kami Bung Ali. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Bung Aji. Saya setuju dengan Bung. Kita ini sebagai ASN merupakan eksekutor kebangsaan ya, tadi bisa digarisbawahi. Tapi selain melakukan kampanye promosi kegiatan sosial yang sesuai nilai Pancasila tadi disebutkan, kita sebagai CSN juga itu harus berhati-hati ya, Bung. Nama kita ini ibaratnya sudah memiliki buntut atau identitas yang selalu mengiringi kita sebagai tanda. Kesalahan sedikit apapun yang akan memiliki impact baik ke nama kita sendiri maupun ke instansi. Oke, kalau begitu sekarang udah mau masuk ke materi hari keempat. Sebelumnya terima kasih lagi sekali lagi Bung Haji. Dari materi hari keempat ini yaitu ada teknik analisa isu. Boleh silakan Bung Davin dijelaskan mereview sedikit tentang teknik analisa
menganalisa isu tersebut. Thank you, Silakan. Bung Ali. Iya, terima kasih Bung Ali. Sebenarnya seru juga ya apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari hari pertama sampai hari ketiga. Tapi saya yakin nggak kalah seru di hari keempat juga nih teman-teman nih. Di sini kami belajar tentang teknik analisis isu. Seperti dijelaskan oleh Bung Ali sebelumnya, sebenarnya banyak sekali isu-isu yang ada di Indonesia ini, mau di mancanegara maupun dalam negeri. Nah, pentingnya hari keempat adalah bagaimana kita dari isu-isu tersebut kita perlu memilih apa sih isu yang benar-benar penting untuk dibahas. Ada beberapa metode atau teknik yang digunakan untuk menggunakan analisis isu ini. Yang pertama adalah melakukan analisis isu tersebut. Apa saja sih isu-isunya? Seperti contoh narkoba kah, mau terorisme kah? Selanjutnya kita akan melakukan penapisan atau filtering menggunakan metode APKL, yaitu aktualisasi, problematik, kekhawatiran, dan layak. Dalam setiap aspek APKL tersebut, kami dapat memberikan scoring 1 sampai dengan 5, kemudian dijumlah dan pilih isu mana yang memiliki tertinggi. Seperti contoh, isu narkoba, setelah scoring APKL-nya, jumlahnya ada 18, sementara terorisme, jumlah APKL seperti 20, berarti kita akan memilih yang terorisme. Langkah ketiga adalah merumuskan isu yang akan kita buat, kemudian dicari apa sih sebab dan akibatnya isu tersebut dengan menggunakan metode pohon dan menjelaskan apa permasalahan dan apa saja cabang-cabang yang ada dalam permasalahan tersebut. Selanjutnya, kita dilatih untuk menganalisis isu. Sebenarnya ada banyak metode seperti fishbone dan SWOT. Dan kemudian selanjutnya kami dilatih untuk membuat alternatif penyelesaian. Dari sini kita dapat memilih beberapa alternatif dari penyelesaian tersebut. Dan selanjutnya jangan lupa untuk dilakukan scoring kembali. Scoring alternatif itu dilakukan dengan metode penapisan McNamara. Dari filtering tersebut akan dipilih scoring yang sama seperti AKPL. Jadi contoh terorisme kita membahas tentang bela negara, atau kita membahas tentang apa pentingnya radikalisme, apa pentingnya menangkal radikalisme. Lalu kita scoring, misalkan scoring anti radikalisme, scoringnya 20. Berarti itu yang kita pilih dibanding lain. Kalau misalkan di bawah 20, begitu caranya, Bung. Terima kasih. Oke, jadi tadi udah disebutkan nih oleh Bung David ada prosedur dari penentuan scoring untuk mendapatkan skala prioritas di APKL, lalu metode pohon, lapisan, hingga penggalian seperti sebab dan akibat, dan lebih lanjutnya lagi. Terima kasih sekali lagi Bang David atas penjelasan review materi hari ini atau hari keempat. Nah, Sama-sama, Bung Ali. selanjutnya, oke, baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi kesimpulan. Di sini ada Bung Anjurai untuk menarik kesimpulan dari seluruh materi yang telah kita bahas selama 4 hari ini. Boleh, Bung Anju, dipersilahkan. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Singkat saja, ya, jadi saya akan menjelaskan dari hari pertama sampai hari keempat. Jadi di hari pertama itu kita diawali dengan materi wawasan kebangsaan, di mana di sana kita ditekankan agar memiliki sudut pandang sebagai ASN untuk melihat diri dan lingkungan dan menekankan pada persatuan dan kesatuan, serta mendahulukan kepentingan nasional sebagai ASN. Wawasan ini menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Lalu pada hari pertama kita diberikan tugas-tugas, antara lain itu yang pertama tugas individu tentang wawasan kebangsaan, dan yang kedua kayak tugas kelompok itu dengan tema kabur aja dulu. Lalu di hari kedua itu kita mempelajari tentang bela negara, di mana bela negara itu kita simpulkan bukan hanya tentang soal angkat senjata ya, tetapi sikap dan perilaku kita yang dilandasi kecintaan pada NKRI, Pancasila, dan UUD. Begitu. Adapun 5 sikap bela negara itu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Lalu pada hari ketiga itu kita ada pembinaan sikap dan perilaku yang dikaitkan dengan konsep algoritma, bahwa kita tahu di mana saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan global seperti polarisasi sosial, krisis identitas, dan ancaman digitalisasi seperti hoax dan deepfake. Lalu
pada hari keempat itu yang terakhir itu kita belajar tentang teknik analisa isu yang sebagaimana tadi teknisnya sudah dijelaskan oleh Bung Davin, itu kita mencari solusi dan alternatif pada setiap masalah secara objektif begitu Bung Davin ya. Jadi dari keempat materi tersebut yang kita pelajari dari hari pertama sampai hari keempat itu kita dapat simpulkan bahwa seorang ASN seperti kita saat ini tidak hanya dituntut paham soal teknis pekerjaan ya, tapi juga harus memiliki jiwa nasionalisme, komitmen bela negara, karakter yang kuat, dan kemampuan berpikir yang kritis dalam menghadapi isu-isu kebangsaan. Jadi mari kita terus belajar dan buat 1 sampai 4 hari kemarin yang kita pelajari sebagai bekal dalam membentuk kita sebagai menjadi ASN yang tangguh, adaptif dan berintegritas. Karena Indonesia hari ini dan masa depan ada di tangan kita semua. Terima kasih. Kembali ke Bung Ali. Oke, baik. Terima kasih ya Bung Anju atas penjelasannya padat dan berisi ya kesimpulan yang tadi telah disampaikan. Lalu semoga kami harap dari seluruh materi yang kita pelajari selama ini hingga hari keempat ini dapat menjadi fondasi kita dalam berperilaku sebagai ASN Kementerian Pekerjaan Umum dimulai dari hari ini hingga nanti hari kelak. Oke, kebetulan kita sudah tiba di penghujung acara nih, guys. Terima kasih atas waktu dan antusiasme dari Bung sekalian ini. Kalau begitu, saya Ali sebagai host di #Pomad atau podcast kelompok Muhammad. Saya izin pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Thank you guys. Thank you. Terima kasih. Thank you Bang Ali, thank you.